wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rasa wabarakatuh. bangga dan bahagia. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di Muhammadiyah for All. Tentunya acara ini terselenggara kerjasama antara Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang paling spesial, kita tentunya disiarkan secara langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tentunya dimanapun Anda berada, sore ini semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan walaupun padatnya aktivitas dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, di sini tema kita yang kita usung menarik sekali berkaitan dengan konteks Masjid Ramah Difabel. Dan yang menariknya juga di studio telah hadir narasumber kita, tentunya yang kami hormati dan yang kami banggakan, beliau Pak Bambang Farid yang sudah hadir selaku Ketua Komite Pemenuhan Hak Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, dengan background keilmuan hubungan internasional. Dan di sini beliau berkecimpung untuk kemudian berkontribusi bersama-sama dengan teman-teman difabel. Kabar baik ya Pak Ya, Bambang hari ini? Alhamdulillah. Suaranya agak gerok tapi siap. Siap. Oke, di sini tidak hanya Pak Bambang, tetapi di sini kita juga telah terhubung melalui Zoom atau platform Zoom. Kali ini bersama dengan beliau sudah tidak asing lagi nampaknya untuk rekan-rekan di Komite Disabilitas DIY. Assalamualaikum Pak Salim Harama. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Salim sehat hari ini Pak ya? Selamat sore. Alhamdulillah, puji syukur, sehat. Alhamdulillah. Pria kelahiran Boyolali, betul ya Pak ya? Oke. Dan pernah bertugas ke Selandia Baru di tahun 1990 berapa Pak? 1 ya? 91. Dan beliau dengan kelebihan yang luar biasa patut kita apresiasi. Pak Salim Harama yang kini menjadi anggota Komite Disabilitas DIY dari tahun 2021 sampai 2023, mempunyai putri juga salah satunya seorang PNS ya Pak ya di Banyuwangi, luar biasa. Saya pernah membaca di salah satu surat kabar kompas.com di sini dengan mengusung judul melukis dengan kaki membuat hati Salim ingin terus berbagi. Betul ya Pak ya? Ya itulah teman-teman ingin ikut mengabarkan dan memberikan apa istilahnya dengan berkarya itu bisa juga kita bisa menerapi diri sendiri maupun orang lain gitu. Baik, oke. Kepuasan tersendiri ya Pak ya bisa menuangkan gagasan atau ide kreatif melalui karya yaitu melukis dengan kaki ya Pak ya? Iya, betul. Bisa. Saya membayangkan ngajar juga loh. Pak Salim ngajar juga ya Pak ya. Di mana Pak? Kalau ngajarnya itu kebetulan di Yogyakarta ini ada sebuah balai milik Pemda DIY itu milik yang di bawah naungan Dinas Sosial, Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terpadu Pundong. Kebetulan di sana setiap hari Sabtu itu sebetulnya tepatnya menemani teman-teman berkreasi dan berwisata menggunakan kertas, pensil dan kuas pewarna sebetulnya gitu. Baik. Kalau dikatakan mengajar itu kan di ruangan kelas ada murid yang berjejer, kan kita hanya berkumpul bersama begitu. Baik Pak Salim. Terima kasih Pak Salim. Nanti kita akan ngobrol banyak hal ya Pak ya, dan kita akan melihat seperti apa karya lukis dari Pak Salim Harama ini. Pasti Anda sudah penasaran ya pemirsa. Baik, kita obrolin dulu berkaitan dengan tema kali ini Pak Bambang, berkaitan dengan konteks Masjid Ramah Difabel. Nah, hak-hak bagi para penyandang disabilitas ini sebetulnya apa sih Pak secara umum ketika kita mengusung, kita soroti utama tentang masjid nih hari ini? Boleh diceritakan dulu dong Pak Bambang. Iya, terima kasih Mbak Eka. Seperti semua warga negara, seperti semua umat,
setiap individu punya hak-hak yang harus mestinya itu dipenuhi, diupayakan pemenuhannya oleh negara. Nah, difabel begitu juga hak-hak akan pekerjaan, akan martabat, akan kesamaan hak di depan hukum dan seterusnya itu sudah cukup. Cukup meskipun kita tidak bisa bilang ya cukup tapi kurang gimana? Cukup tapi kurang gitu ya Pak. Nggak jelas jadinya. Belum. Ya. Maaf. Tapi dari sekian hak itu, meskipun yang tadi saya sebutkan itu boleh dibilang sudah cukup dilakukan, cukup dipenuhi, tapi ada hak lain lagi yang masih tertinggal di belakang, jauh di belakang, yaitu hak menerima layanan beribadah. Jadi hak beribadah kan dimiliki oleh semua warga negara. Betul sekali. Tetapi rumah ibadah yang mestinya itu juga terbuka bagi beliau, bagi semua umat, apapun kondisinya itu belum sepenuhnya terbuka bagi teman-teman difabel. Maka penting bagi kita untuk menyoroti hal ini. Masjid ramah difabel. Itu tema yang Majelis Tabligh luar biasa ini. Saya mengapresiasi mengapa itu yang dipilih. Tema yang barangkali tidak terlalu seksi. Saya membaca pesan tadi ya di grup WA begitu. Ada teman yang melempar isu tentang topik kita ini, Masjid ramah difabel. Lalu yang lain lagi tentang sekolah unik, sekolah mewah di tengah hutan. Tidak banyak yang tertarik ngomongin tentang Masjid ramah difabel. Kok para penanggap itu yang disorot adalah hebat ini sekolah mewah di tengah hutan ini. Jadi itu menggambarkan bahwa begitu rupa halnya kita itu secara tidak langsung itu ikut setengahnya mengabaikan hak beribadah yang ada yang diberikan oleh masjid kepada teman-teman difabel. Jadi saya apresiasi sekali ini Mbak Eka bahwa kita membahas tema ini. Baik, oke. Dan jarang ya Pak Bambang, dari tema-tema yang diusung itu kita tidak bahkan jarang mendengar tentang konsep masjid ramah difabel ini. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kita obrolkan ya Pak Bambang. Ya alhamdulillah. Sekali lagi moga-moga saya harap ini bukan yang pertama tapi juga bukan yang terakhir. Betul. Sesudah ini moga-moga di banyak platform begitu ada bahasan tentang hal itu. Kalau kita lihat Pak Salim itu berkecimpung di dunia seni sudah cukup banyak, agak lumayan lebih lumayan perhatian terhadap seni. Iya. Okay. Tetapi terhadap hak beribadah itu sangat kurang. Baik, kita sinkronkan dengan Pak Salim ya Pak Bambang. Betul ya Pak Salim ya? Seperti apa Pak Salim melihat kondisi masjid yang berada khususnya di DIY saat ini? Apakah kurang mengcover kebutuhan bagi rekan-rekan disabilitas? Seperti apa Pak Salim? Matur nuwun. Gimana cara memulainya? Tapi karena padahal kan sebelum kita di Indonesia sudah meratifikasi mengenai konvensi CRPD, kemudian sudah ada terbit Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, bahkan sudah ada fikih disabilitas gitu. Tetapi mungkin untuk hal-hal ini mungkin anggapannya mungkin masih bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan di rumah gitu, mungkin. Tapi harapannya sebetulnya bukan ke sana, tetapi ketika kita bicara mengenai hak, maka ketika kita masuk surga itu kalau bisa kan juga sama-sama naik VIP gitu, bukan naik ekonomi gitu. Betul sekali. Karena memang harapannya semua akan masuk surga, tapi ketika sementara teman-teman disabilitas itu mengerjakan ibadahnya di rumah dengan hanya satu kali
pahala. Kemudian kalau bisa beribadah di masjid menjadi 70 kali kalau nggak salah ya. Maka kesempatan untuk Memperbanyak. melipatkan pahala itu kan kesempatannya agak berkurang gitu. Nah, itu harapannya dengan kemudahan beribadah dan di masjid dengan cara berjamaah dan sebagainya, maka kesempatan sama untuk meraih meraih tempat atau mendapatkan pahala atau mendapatkan surga itu kan tidak hanya di pintu tapi juga di tengah gitu. Juga shopnya juga ikut shop di tengah, bukan shop di pinggiran. Gitu saya kira. Nah, untuk itu memang ini hal yang berat, tetapi lambat laun pasti akan didengar. Ketika kami dulu membincangkan masalah fikih disabilitas juga awalnya juga hanya beberapa orang itu. Saya masih ingat itu awalnya hanya beberapa mahasiswa, kemudian disambut dosen di UIN, kemudian itu menjadi gerakan bersama gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi kebutuhan bersama bahwa memberikan fasilitas kemudahan untuk beribadah khususnya bagi kaum disabilitas yang menganut atau merasuk agama Islam itu juga diberi kemudahan gitu. Baik. Saya kira itu. Representasi Pak Salim ini juga menyuarakan haknya juga seperti itu. Baik Pak Salim, selama ini ketika Pak Salim beribadah, terkhusus sholat Jumat, di mana Pak? Tempat yang menurut Pak Salim nyaman dan tempat yang kemudian bisa untuk aksesibilitasnya nyaman seperti itu. Kebetulan kalau saya kan apa istilahnya? Kalau saya pribadi kebetulan saya disabilitas tunadaksa itu. Saya sih hampir semua bisa ya, hampir bisa gitu, semua hampir ya, bisa Pak, banget. Iya, hampir bisa, tapi ada beberapa juga ketika urusannya dengan itu nguntir keran. Oh, keran. Jadi untuk wudu misalnya ya, Pak, ya? misalnya kita juga sudah di tempatnya Pak Farid sendiri, soalnya cuma saya ya ketawa-ketawa saja gitu. Baik, terima kasih Pak Salim. Jadi perspektif itu juga harus dibangun. Nah ini juga menarik Mbak Nun Sewu, saya jujur aja. Kebetulan kami di komite itu bersembilan ya Pak Bambang ya. Tetapi yang sering aktif itu kurang lebih berlima, berenam gitu, dan juga sering melakukan jamaah bersama gitu. Nah, kadang-kadang kita juga ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Salim. Pak Bambang, melihat konteks tadi ya, Pak Salim juga telah menyampaikan bahwa banyak hal yang kemudian harus dipikirkan seperti itu. Dan di situ tidak hanya tugas dari komite disabilitas, tetapi bagaimana kemudian konteksnya masjid ya Pak Bambang. Berarti otomatis ada keterlibatan dari takmir masjid, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Itu seperti apa untuk seruan kepada para tokoh agama yang tentunya telah mendengar atau berbincang atau mungkin ikut menyimak acara ini, mungkin himbauan atau ajakan seperti apa Pak Bambang? Ya, pertama memang harus ditularkan dulu. Harus ditularkan dulu adanya hak-hak yang selama ini tersisihkan, terabaikan. Yaitu hak-hak teman-teman difabel. Difabel itu macam-macam. Pak Salim itu daksa, beliau tidak punya tangan, dua tangan. Ketika beliau sholat Jumat itu tetap bisa menikmati khutbah. Problemnya adalah bagi yang misalnya tidak bisa menikmati khutbah karena tuli misalnya.
Teman-teman tuli itu datang ke masjid bagaimana? Kalau tidak ada Juru. misalnya running tag, tidak ada layar yang memampangkan khutbah, yang beliau bisa nikmati itu adalah hanya bareng-barengnya saja. Nah, sehingga masjid itu perlu memperhatikan berbagai-bagai jenis disabilitas. Maka kita bisa memilahnya menjadi 1, akses, 2, komunikasi. Akses itu masjidnya sendiri bisa diakses oleh siapapun dari jenis-jenis difabel yang ada. Pak Salim nggak masalah, dengan melenggang santai saja bisa naik ke lantai 3 seperti ini. Saya mungkin Pak Salim itu tidak. Beliau itu olahragawan itu. Nah, tetapi bagi pengguna kruk, apa namanya, kruk yang disangga, disangga ya, penyangga itu, atau kursi roda, tidak bisa masuk ke masjid kalau masjidnya tidak disiapkan begitu rupa. Maka akses itu sifatnya tentu saja macam-macam. Bagi tunanetra maka diperlukan, kalau beliau itu bisa mandiri, lebih suka beliau itu mandiri. Teman-teman tunanetra lebih suka mandiri. Jadi maka yang diperlukan itu adalah guiding block, tackle yang tekstur, nah bertekstur begitu ya, rupa, yang manakala digunakan dirasakan dengan tongkat itu, teman-teman tunanetra itu ujung sarafnya di ujung tongkat, Mbak. Beliau bisa merasakan bahwa ini terus. Guiding block itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang bunyinya atau maknanya lanjut, ada yang maknanya stop. Oh gitu ya. Ada tanda khusus gitu ya. Ya tandanya sungguhnya hanya tekstur itu saja. Tapi beliau akan sudah sangat paham. Ya. Nah, jadi akses itu mulai dari trap-trapan atau undaan yang tidak tinggi, bahkan jangan undaan, tetapi bidang landai, bidang miring begitu. Miringnya juga jangan tinggi-tinggi. Ya 5 derajat itu misalnya. Kalau peraturan menteri perumahan rakyat PU ya, PU ya, itu 2 derajat bahkan, jadi lebih sedikit lagi. Nah, jadi undaannya atau jalur landainya ada supaya kalau menggunakan kursi roda juga nyaman. Kalau menggunakan kruk lewat di situ juga bisa nyaman, begitu. Kemudian guiding block tadi, kemudian itu dari akses masuknya ya, akses masuk. Nah, untuk teman-teman tuli itu perlu rambu. Jadi ada running tag, rambu itu sekedar menunjukkan shop pria di sana, shop perempuan di sana, supaya nggak salah masuk. Oh, ya, jadi atau pintu utama ini misalnya, kalau masjidnya gede banget, itu kan perlu seperti itu. Tapi biasanya di masjid-masjid kan rambunya kan hanya 1. Matikan handphone Anda atau silent kan, itu saja kan. Nah, betul. Sebaiknya bukan hanya itu. Teman-teman tuli itu perlu melihat. Kemudian juga penting selain rambu itu adalah informasi tentang siapa khotibnya. Yang itu teman tuli kan tidak bisa mengetahui kalau tidak ada di pengumumannya. Betul. Biasanya pengumuman yang ada itu adalah infak masuk bulan kemarin, nah, atau pengeluaran sekian untuk beli lampu sekian, nah, itu saja. Mestinya tidak hanya itu. Jadi dilengkapi supaya teman tuli bisa langsung menghayati, merasakan apa yang ada di masjid itu. Tentu saja bagi teman tuli yang sayangnya baru di DI itu belum banyak, itu perlu bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat yang menerjemahkan khotbah atau bahkan menerjemahkan kultum, menerjemahkan pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh takmir, supaya ketika beliau duduk beliau betul-betul menikmati itu. Nah, itu semuanya sungguhnya bukan hal yang sulit, asalkan memang kita siap, kita mau melakukannya. Oke, baik.
Dan nampaknya Pak Bambang juga memiliki program ya, belum lama ini ya Pak Bambang ya. Dan Oh iya. kayaknya baru tadi juga ya. Iya, baru tadi Silaturahmi. sama Pak Salim ini Iya, tadi. kemana nih? Boleh diceritakan Pak? Oh iya. Tadi saya, Pak Salim dan teman-teman lain mengajak Basnas Bantul, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul, untuk hadir di Kelurahan Sriharjo, Bantul. Sriharjo, Oke. Kecamatan Imogiri. Oke. Kalurahan Sriharjo, Kapanewon, Imogiri. Kapanewon. Sekarang kan namanya Kapanewon, Mbak. Iya, dulu kecamatan saat Iya. ini Kapanewon. Untuk begini, di Sriharjo itu sudah ada kerenteknya warga. Jadi lurahnya namanya Bu Titi Istiwiyatun, lurahnya perempuan, dan warga dan takmir masjid dari 2 takmir masjid yang punya kerentek untuk membuat baik masjidnya dari sisi difabel, jadi ramah difabel. Nah, masjid-masjid itu diharapkan ke depan itu akan diperbaiki, dipugar dari sisi tadi aksesnya. Kalau komunikasinya kemungkinan belum bisa seluruhnya, tapi akses masuknya itu dibuat ramah difabel, dalam arti dibuat ada rambatan, jadi pipa rambatan yang bisa dipegang dengan nyaman. Kalau bagi yang berkebutuhan khusus untuk itu. Kemudian Basnas itu yang akan membiayai. Kan bisa sesungguhnya dari infak masjid. Betul. Tapi biasanya infak masjid kan sudah ada peruntukannya sendiri. Iya. Nah, kami menggandeng Basnas. Siap berarti ya? Siap. Pak Basnas sudah menyatakan sangat siap dan menyambut gembira. Senang sekali ketika kami ajak ke Sriharjo. Baik. Jadi itu nanti baru tadi siang itu kami ngumpulkan warga tadi. Jadi saya dan Pak Salim. Pak Salim juga hadir ya Pak ya? Oh iya. Siap, ya. Tadi ngompori bagaimana kita ke depan itu harus membangun masjid kita. Jadi insya Allah dalam waktu dekat itu bisa menjadi percontohan. Baik, oke. Baik Pak Bambang, monggo lho Pak, sinambi ngunjuk rien Pak. Ya suaranya. Baik, dimanapun Anda berada pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung seperti itu, di sini bisa juga melalui kolom chat, Anda bisa bertanya hal-hal atau unek-unek gitu ya. Bisa kita kulik berkaitan dengan konteks tema Masjid Ramah Difabel. Baik, kembali kami sapa Pak Salim. Pak Salim, boleh diceritakan Pak pengalamannya ke Selandia Baru di tahun 1991. Saya belum lahir itu Pak. Oh, Iya Pak. Terus kemudian Pak Salim, apa yang kemudian bisa diutarakan agar menjadi cambuk motivasi bagi kami nih Pak? oke, terima kasih. Sebenarnya kalau peristiwa itu kan kebetulan pada saat itu saya di sebuah lembaga. Dan lembaga itu hampir mendapatkan full support dari pemerintah Selandia Baru gitu ya. Oke. Nah, kemudian apapun itu maka yayasan yang di mana saya berada itu kan juga harus memberikan report balik itu mengenai apa penggunaan dan siapa yang menerima manfaat, sebetulnya konteksnya seperti itu nampaknya. Tapi itu nampaknya. Tapi untung atau istilahnya hal yang yang dapat saya rasakan sebagai sampling tanda kutip gitu, saya mendapat kesempatan untuk tinggal di Selandia Baru. Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut bagaimana mendapatkan pendidikan di Selandia Baru selama kurang lebih 1 tahun, bisa mendapatkan aura bagaimana yang iklimnya dan juga suasananya. Kebetulan saya sekolah di ikut pembelajaran pelabuhan itu di Kapiti College, sehingga namanya akses saya kira saya sudah
di tahun itu pun nun sewu hal-hal itu sudah sangat akses itu 91, jadi tidak ada hal yang bahkan kami bagaimana kami naik kereta, bagaimana ram di sekolahan, bagaimana kran di sekolahan gitu. Dan bagaimana penerimaan teman-teman masyarakat di sana gitu. Walaupun juga ada juga assessment awal gitu ketika saya seorang penyandang disabilitas tanpa kedua tangan, kemudian bagaimana mengenai yang kami sebut aktivitas daily living saya gitu. Jadi kebetulan pimpinan kami juga membuatkan sebuah video bagaimana kami menyelesaikan aktivitas untuk saya sendiri gitu. Baik untuk bersih diri, makan, menulis dan sebagainya. Itu karena juga untuk menggaransi, kebetulan kan untuk keluarga-keluarga di dunia barat itu kan tidak ada istilahnya madem ya, PRT ya, istilahnya? Oh iya. Kan nggak ada, jadi memang harus mandiri betul gitu. Itu yang diminta pada waktu itu ketika kebetulan kami tinggal di host ya, dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Jadi ada 3 keluarga itu. Baik. Jadi itu. Nah, mengenai aksesibilitas, saya kira ya pada tahun itu negara itu sudah sangat akses gitu. Itu Ibu. Baik Pak Salim, melihat perbandingan gitu ya antara Selandia Baru dan di Indonesia. Di tahun itu saja sudah majunya bagus gitu ya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah Pak Salim, himbauan atau ajakan bahkan kritik membangun untuk pemerintah Indonesia apa nih Pak? Sebetulnya bukan kritik ya, karena kita menyepakati untuk lebih baik dan lebih maju gitu. Harapannya dengan segala sesuatu yang sudah diratifikasi dan sebagainya, perundangan sudah disahkan, dan saya yakin ketika era cukup modern ini kemudian ditambah dengan medsos yang luar biasa, betul, sumber informasi dari manapun, saya yakin kedepannya akan lebih cepat. Kan kebetulan Indonesia kan kalau saya lihat kan di sisi lain terjadi ketimpangan percepatan pengetahuan. Nggak usah gitu ya Pak Bambang ya. Jadi penduduk yang sekian masih di sekian gitu. Nah, ketika kita ingin menuju ke negara yang memang equal untuk semuanya, ya kita harus dari sisi pengetahuan, dari sisi pendidikan dan teknologi akan lebih cepat. Nah, saya yakin, makanya kita juga bersyukur ini Pak Bambang, misalnya Nun Sewu, dulu kita selalu ketika dengan komite yang lalu misalnya, atau ketika kami masih di sebuah organisasi, saya mengatakan bahwa kebutuhan aksesibilitas itu bukan hanya istilahnya permohonan atau permintaan, tetapi akan berbuah ke lebih besar, bahwa itu adalah kemudahan juga bagi para wisatawan luar negeri yang menganggap bahwa Indonesia sudah akses sekian persen dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa internasional itu juga membuka wawasan, membuka informasi, sehingga kedepannya kemudian
kemudahan akses, baik akses fisik maupun akses non fisik itu akan lebih cepat. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak Salim. Tentunya bagi kita selaku warga DIY yang istimewa gitu ya. Dan di sini keistimewaan juga bahwa nantinya akan mewujudkan DIY yang ramah difabel seperti itu di tahun 2024, tidak hanya wacana ya Pak Bambang, tetapi realita harapan kita bersama yang disengkuyung langsung oleh Komite Disabilitas. Pak Salim, saya ingin sekali bertanya bahwa sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab atau tadi sudah ada yang ngechat di room Zoom seperti itu, Pak Salim, boleh kita tunjukkan terlebih dahulu ya karya-karya dari Pak Salim berikut ini. Ini ketika di Selandia Baru apakah sudah mulai melukis Pak atau seperti apa Pak? Kisah awal Pak Salim mempunyai karya yang begitu inspiratif ini Pak. Boleh diceritakan Pak? Oh, belum, karena kebetulan kami ke Selandia Baru itu saya hanya khususnya belajar bahasa Inggris ya, karena pada saat itu ketika ditanya what do you want gitu. Nah, melihat sesuatu kemudian saya mengatakan, oke, saya ingin jadi seorang tour guide gitu. Ya oke lah, salah satunya ya kamu harus tinggal dengan orang yang berbahasa Inggris, sehingga mungkin kamu bisa belajar bahasa Inggris gitu. Itu. Nah, mengenai melukis ini kan sebenarnya lucu juga. Jadi namanya apa ya? Apa istilahnya kalau saya katakan? Kebetulan kami bekerja di sebuah lembaga sosial juga yang menangani atau yang apa istilahnya memberikan kesempatan untuk memproduksi, menjual kerajinan. Pada satu saat itu kami sama-sama menggelar saya mewakili instansi menggelar barang-barang kerajinan gitu. Terus teman-teman di Jakarta itu tanya mendekati saya itu kalau nggak salah kita tahun 95 atau 96, saya kurang paham. Kemudian kalau masih ada waktu mbok yo coret-coret gitu. Tapi saya tidak merespon. Kemudian selang 2 atau 3 tahun kemudian tanya lagi, kira-kira sudah ada coretan gambarnya belum? Saya bilang oh belum. Kebetulan background saya adalah D3 manajemen perusahaan, jadi memang tidak ada niatan ke sana gitu. Nah, baru kemudian ditanya yang kedua, kemudian saya berusaha untuk coret-coret gitu, coret-coret di rumah di hari libur gitu. Nah, kemudian coretan itu saya bawa ke kantor. Dibawa ya Pak ya? Oke. Ya, saya bawa ke kantor ke lembaga, bukan ke Jakarta. Dibawa kantor dan pada ketawa-ketawa itu loh, ini beneran gitu. Nah, kebetulan loh ini non sewu, ini udah ini bagus, ini dibuat sebuah kartu ucapan. Kebetulan saya karena pada waktu itu kan kita nggak tahu apa itu istilahnya gini, kurang informasi yang cukup itu. Kebetulan saya hanya gambar sebuah gambar pohon Natal, apa itu? Pohon Natal berupa itu pohon pinus lah. Oh, pinus. Iya, pohon ini ya benar kan? Iya. Ya, pohon pinus itu dia. Oh ini bagus ini dicetak. Nah, kebetulan itu dibawa ke percetakan, dicetak gitu kan. Nah, dari awal itu kemudian saya nggak coba nyoret-nyoret lagi. Baru saya kirimkan ke teman saya di Jakarta gitu. Baik. Nah, kebetulan jadi ini kalau saya cerita juga nasibnya ya namanya orang kita nggak tahu ya. Iya. Kebetulan oke, kalau begitu Pak Salim tolong saya Salim dulu. Itu Salim, saya yakin kamu bisa komputer, bisa ini. Tapi mudah-mudahan ini lukisan juga harus dipelajari gitu. Nah, untuk itu kalau boleh, karena pada waktu itu baru 5 orang. Jadi kan di Indonesia itu ada 9. Nah, ketika saya itu baru 5 orang yang menjadi anggota itu melukis mulut dan kaki. Baik. Untuk di Indonesia dan khususnya yang berpusat di Swiss gitu. Nah, Baik, ketika itu saya mendapatkan
nun sewu Pak Bambang, pada era itu saya sudah mendapatkan 150.000 Pak, per bulan. Di zaman itu ya Pak ya, di tahun Zaman berapa itu, tadi? tahun 97 98. Wow, udah besar itu Pak. Itu Keren. selain dari nun sewu ini saya ceritakan. Nah, selain dari lembaga yang saya bekerja setiap hari, tapi karena saya pribadi dibesarkan, disekolahkan di lembaga, tetap saya harus tunduk pada satu perintah gitu. Nah tiba-tiba di tahun 97 atau 98 kebetulan kami ke Jakarta, saya pribadi ambil cuti kalau nggak salah hari Sabtu, kebetulan kami diizinkan untuk libur, saya ke Jakarta gitu. Nah ketika Jakarta kebetulan nun sewu nih bapaknya yang mengampu untuk melukis dan melut kaki itu pun agak sepuh gitu. Bukan sepuh ya, memang beliau-beliau yang sepuh lah yang punya care, punya apa untuk membantu. Baik, Pak Nah, Salim. kebetulan sekali kami mengirim itu, kemudian Pak Salim kamu pulang ke Jogja, ini sangunya. Jangan lupa tanggal kami beri waktu sekian itu, tolong buat lukisan 30. Wow. 30. Nanti kami koreksi, kami seleksi, kira-kira itu layak enggak gitu kan. Nah, kira-kira layak enggak untuk dicetak, untuk saya kirim ke Swiss pada waktu itu. Nah, ya piye carane kan? Nah, itu saya bisa oke. Nah, tetapi itu pun masih menggunakan kertas dan cat air. Baru di tahun 2004 kami belajar, saya secara serius walaupun dengan cara otodidak, dengan membaca sana sini, mengunjungi pameran dan sebagainya, ikut pameran. Nah, ini lucu Pak Bambang, Mbak Eka. Jadi ketika saya ikut pameran atau saya berkunjung ke pameran atau meliput pameran, khususnya pameran yang diselenggarakan bersama itu bukan menjual karya sebetulnya, tapi belajar. Pak Salim, mengingat waktu Pak Salim ngapunten sangat karena kita dibatasi oleh waktu Pak. Jadi nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih detail tentang konteks Pak Salim berkaitan dengan pelukis. Ini senang sekali kita Pak bisa mengundang Pak Salim di tengah kesibukannya. Kita tetap apresiasi yang luar biasa mewakili juga rekan-rekan dari Majelis Pelayanan Sosial. Baik Pak Salim, kita menuju ke konteks pertanyaan berikutnya. Ini cocok Pak Bambang, kaitan konteks tema kita ya. Bagaimana pendapat Pak Farid Bambang berkaitan dengan masjid yang ada seperti kolam cuci kaki di tempat wudhunya? Apakah itu efektif di era sekarang? Konon nih ceritanya, kolam cuci kaki ini digagas oleh Wali Songo sebagai media dakwah bagi masyarakat sekitar masjid agar mau ke masjid di sela bertani. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan komite untuk mendorong masjid Rahmah Difabel dari Mas Dwi Bagus. Dan kaitannya juga nih Pak Bambang di konteks poin kedua, bahwa Pak Gita Danu Pranata selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY juga akan menggagas satu kabupaten, satu daerah, satu masjid untuk ramah difabel. Monggo Pak Bambang. Iya, saya jawab dari yang kedua dulu. Memang betul. Kira-kira 3 bulan yang lalu kami bertatap muka, berdiskusi dengan majelis-majelis tablik se-DIY, kabupaten dan kota. Ada Pak Gita yang mengumpulkan kami, boleh dibilang begitu. Pada saat itu Pak Gita mendorong agar di setiap kabupaten dan kota hendaknya PDM punya satu masjid yang bisa dijadikan percontohan sebagai masjid ramah difabel. Baik. Nah, itu 3 bulan yang lalu. Baik. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Pastinya, saya agak lupa. Nanti kita bisa tagih ini. Langsung kita tagih. Iya, ke majelis tablik yang pada saat itu rawuh di sana. Bagaimana? Apakah sudah ada itu? Tetapi kalau di PWM itu sudah, Pak kita sudah menyatakan bahwa gedung-gedung di PWM gedung baru itu sudah ramah difabel. Jadi ya alhamdulillah itu salah satu contoh. Nah, yang kembali ke pertanyaan tadi, kalau soal dulu kan memang ada sebelum masuk gerbang masjid itu ada kolam cuci kaki. Airnya itu mengalir terus, yang bagus kan seperti itu kan ya.
Meskipun belakangan orang tidak terlalu paham dengan apa yang terjadi. Wong mestinya airnya mengalir sehingga ke kaki yang kotor itu kemudian menjadi bersih dan orang yang berikutnya itu tidak terkotori oleh kotoran yang sebelumnya, ya kan mestinya begitu. Tapi kan di beberapa masjid yang kita temukan itu kan tidak. Kolamnya ya airnya mambek, airnya boyak sehingga kotor itu. Nah, itu memang contoh yang konon memang digagas oleh Wali Songo. Benar sekali ini Mas Dwi Bagus, kami mengapresiasi sekali pertanyaannya. Pada saat itu memang itu diperlukan. Kita lihat bukan dari materinya apa yang dilakukannya, tapi dari sisi semangatnya di balik itu. Baik. Semangatnya adalah agar orang yang bertani itu datang ke masjid dengan senang dan kaki yang semula kotor itu sesudah masuk di situ tentu saja dibersihkan dan dia bisa langsung masuk pergi ke tempat wudhu dan bersuci. Sekarang ini mestinya yang seperti itu ada penyesuaian. Kita tidak perlu lagi kolam mambek seperti tadi, tapi cukup dengan keran saja, keran pendek ya tinggi juga sungainya nggak apa-apa. Yang penting adalah di mana tempatnya, disitulah tempatnya kita bisa menyuci kaki dan bersuci. Tetapi saya jadi kepikiran ini, Mas Dwi Bagus. Kalau sekarang ini orang dengan kursi roda itu kan datang dari mana-mana, meskipun kemungkinan kalau dia datang dari tempat yang tidak terlalu jauh juga tidak kotor. Atau dia turun dari mobil, sekarang kan mobil dengan kursi roda, bahkan teman saya itu mengendarai mobil dengan kursi roda, jadi di tempat setirnya itu langsung kursi rodanya ke sana. Itu barangkali menjadi perlu kolam seperti itu untuk kursi roda. Betul. Supaya dari sana langsung bisa naik ke soft begitu. Tetapi yang penting adalah bahwa penyesuaian itu penting. Penyesuaian terhadap kondisi yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Dalam hal ini adalah konteksnya adalah kita tidak terlalu butuh kolam tadi, tetapi butuhnya adalah keran yang memudahkan atau yang mudah diakses oleh pengguna kursi roda maupun pengguna kruk maupun kebutuhan khusus yang lain. Kerannya begitu rupa, jangan sampai sulit sekali dibuka atau begitu dibuka nyemprot nggak keru-keruan sampai ke muka, ke dada gitu. Jadi intinya adalah bahwa penyesuaian itu perlu dilakukan. Baik. Yeah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berarti terus dinamis ya Pak ya, tidak stagnan seperti itu. Kita sapa juga yang bergabung lewat Zoom kali ini. Terima kasih yang sudah on cam dan juga yang tentunya telah hadir Pak Ronianto, Bu Ani Juwariah, kemudian Bu Asilah, Pak Waridi dan semuanya saja yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Sugeng Rawuh, terima kasih atas kebersamaannya. Baik, tampaknya ada juga yang di luar Jawa ya tadi yang turut bergabung. Terima kasih. Nah ini ada yang bertanya, perkenalkan saya Rintan Dea, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan saya seorang relawan dan juru bahasa isyarat, cocok ini Pak Bambang, langsung direkrut Pak. Saya ingin menanyakan nih Pak, aksesibilitas sebelum merujuk akses. Saya ingin menanyakan pandangan Islam mengenai disabilitas dahulu secara singkat. Karena ada beberapa hal yang membuat saya berpikir nih gitu ya, mengenai akses rumah ibadah yang ramah difabel belum banyak. Mungkin adanya pemahaman keringanan ibadah, seperti contoh nih, sholat terdapat keringanan untuk duduk bagi yang tidak mampu berdiri dan lain sebagainya. Tetapi konteks itu untuk orang sakit, apakah dalam isu aksesibilitas masih relevan atau jadi acuan seperti itu? Keren pertanyaannya. Yang kedua, sejauh apa teman difabel terlibat dalam penentuan standar akses di masjid? Nah ini penting nih, representasi dari disabilitas, karena beberapa kasus akses yang diberikan justru kurang optimal karena dalam pembangunan sarana tidak melibatkan teman disabilitas secara langsung. Monggo Pak Bambang. Ya, dari yang kedua dulu. Iya. Kebetulan kami tadi saya ceritakan di depan sedang menggarap 2 masjid di Sriharjo. Itu mengingat hal ini, jadi sudah diingatkan oleh rekan siapa tadi? Bukan, yang ini beda. Bagus. Mas Rin ini yang beda. Nah, kami sudah mengajak Ritandia. Mbak Ritandia. Ritandia, ya rekan Ritandia. Kami sudah memperhatikan hal itu.
Jadi rekan-rekan dia dalam pembangunan masjid yang pemugaran tepatnya di Sriharjo itu teman-teman difabel dilibatkan. Dengan demikian maka kita akan ketahui kebutuhannya kayak apa sih. Betul. Jadi prosesnya sekarang ini baru mulai. Hari siang tadi baru kami sosialisasi dan akan segera ditindaklanjuti meskipun pandemi. Tapi pelibatan yang bersangkutan usernya itu penting. Jadi di Sriharjo nanti kami tadi sudah menghadirkan juga teman-teman dari difabel, pengguna kursi roda dan grup. Baik. Jadi untuk ikut serta memantau, memberi masukan tentang bagaimana masjid itu dipugar. Itu satu yang pertanyaan yang kedua ya. Yang pertama soal kemudahan. Rekan-rekan dia ini pertanyaannya cerdas sekali. Rekan-rekan dia bahwa memang ada yang disebut keringanan atau rukhsah. Saya bukan ahli fikih ya, tapi setahu saya ada rukhsah. Yang itu bentuknya adalah keringanan yang diberikan bagi kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya musafir, perempuan hamil, orang sakit, begitu. Sifatnya adalah meringankan ibadahnya. Jadi ada pengurangan-pengurangan tertentu. Pertanyaan ini sangat nyambung. Bagaimana kalau difabel? Apakah juga itu rukhsahnya berlaku? Maaf. Saya pribadi memandang bahwa kalau demikian mestinya itu bukan rukhsah, tetapi memudahkan yang bersangkutan untuk ke tempat ibadah. Artinya adalah akses. Betul. Nah, akses itu bukan sekedar fisik, tetapi juga yang komunikasi. Dengan demikian maka sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini. Tetapi kita semuanya tahu bahwa pendapat A itu selalu ada ditemukan pendapat yang counternya. Jadi pro kontra itu biasa. Dan kita bisa memahami, menerima pro kontra itu sebagai rahmat. Betul. Jadi kalau misalnya saya berpendapat demikian, lalu ada yang tidak setuju dengan itu, pendapatnya lain, ya tidak masalah. Tetapi kita semuanya hendaknya tidak bersikukuh pada perbedaan pendapatnya, tapi bagaimana memudahkan akses, memudahkan difabel untuk ikut beribadah seperti kita semuanya. Penting bagi kita, coba saya kira kita semuanya bisa maklum. Beda sekali antara menikmati khutbah Jumat secara langsung karena memahami komunikasinya, betul, karena ada komunikasinya, dibanding dengan hanya melihat dan tidak tahu apa yang disampaikan. Iya. Ya kan? Betul. Tidak masuk pesan yang dikomunikasikan kan seperti itu. Baik, dan tentunya itu bisa menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa tadi yang ditanyakan tadi menarik juga. Masih ada yang bertanya lagi, nampaknya perlu kita akan bacakan atau ada tambahan lagi? Pak Bambang tadi sudah ya? Oh iya, J. Ini ada yang berpendapat, kalau boleh berpendapat gitu ya, bagaimana Muhammadiyah lebih memberikan pemahaman tentang perlunya aksesibilitas kepada para takmir masjid dan pengurus PWM atau PDM di tingkat daerah maupun wilayah kan seperti itu, sehingga aksesibilitas bisa maksudnya ya direncanakan sejak awal atau bisa juga dibuat aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, bisa lebih bermanfaat. Saya pengguna kursi roda dari Ibu Ani Juwairiyah. Monggo Pak Bambang. Dari Kaltim, luar biasa ini bergabung melalui Zoom. Matur suwun sangat sekali. Ibu. Ya, Bu Ani, senang sekali Ibu bergabung dengan kami. Saya kira kalau di PDM, PWM DIY itu sudah dimulai upaya itu sejak beberapa waktu yang lalu. Kita sudah Muhammadiyah juga sudah punya apa yang disebut fikih difabel. Fikih difabel ya. Fikih difabel itu luar biasa. Baik. NU juga sudah punya fikih difabel. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah lagi dari sana dari sisi fikih. Jadi problem-problem fikih yang kemungkinan terjadi itu sudah boleh dibilang selesai dengan adanya fikih difabel. Masalahnya sekarang adalah mindset.
merubah mindset itu sesuatu yang luar biasa sulitnya. Betul. Saya mengalami di kampung saya, di desa saya misalnya, teman-teman difabel itu tidak perlu diajak di masjid. Kenapa? Karena sudah cukup, mbok nggak usah repot, itu loh. Padahal teman-teman difabel, anggota difabel, jamaah masjid kami itu sungguhnya ingin ikut ke masjid untuk menikmati suasananya. Jadi keberagamaan itu, suasana keberagamaan itu diperoleh dengan terlibat di dalam kehidupan bersama-sama di masyarakat. Itu justru dia tidak diberikan. Tetapi ya ke depan kita memang harus merubah mindset ini. Mindset yang kepengennya atau mungkin ya nawaitunya itu adalah membuat mudah. Sudahlah nggak usah repot-repot, kalian nggak usah ke masjid nggak apa-apa. Kan kita dimudahkan. Nah, tetapi yang tidak dipahami adalah tentang kebutuhan yang bersangkutan. Kalau yang kebutuhan butuh ke masjid, butuh ikut sholat rame-rame, butuh ikut memotong korban. Betul. Kenapa tidak diikutkan saja? Wong itu kehendaknya. Nah, tinggal bagaimana kita semuanya memberi fasilitas yang memungkinkan untuk itu. Nah, ini memang merubah mindset itu yang luar biasa beratnya, Bu Ani. Kita semuanya paham. Tetapi ini adalah PR kita semuanya. Menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk membuat baik masyarakat kita. Jadi saya hanya bisa menekankan satu hal. Kita harus memulai ini dari diri kita sendiri. Yakni misalnya kalau diri sendiri, tetangga kita ada yang seperti yang membutuhkan, maka kita yakinkan keluarganya untuk membantu membuka akses itu. Takmir masjid kita di dekat kita dorong untuk lebih terbuka terhadap hal ini. Kita ajak memahami bahwa di zaman Nabi itu difabel tidak pernah muncul karena apa? Karena tidak dipandang dari sisi difabelnya. Yang dianggap begini, kan kita kenal apa yang disebut orang baik itu tidak dari sisi tampangnya, tidak dari sisi kekayaannya, tidak dari sisi difabel atau tidak, tapi dari sisi takwanya. Dan takwa itu tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dan Allah. Maka di masyarakat itu, apalagi Nabi pernah ditegur dengan Abasa wa Tawalla itu, dengan surat itu, surat Abasa itu, yang membuat Nabi dan umat pada saat itu menjadi tidak membeda-bedakan. Saya ingin mensitir lagi satu kisah. Ada satu kali itu teman sahabat Nabi, kalau saya tidak salah adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang difabel. Beliau itu stunting, beliau itu cebol, kerdil, ya. Tetapi diperlakukan Nabi semulia seperti sahabatnya yang lain. Apalagi sesudah surat Abasa wa Tawalla turun. Jadi suatu kali Anas ini menaiki keledainya. Jadi Nabi biasanya menaiki untanya atau juga keledai begitu, lalu Anas juga. Nabi melihat beberapa sahabat itu mentertawakan kaki Anas yang kecil, hitam begitu, yang ditertawakan. Nabi itu menunjukkan muka masam, betul. Nabi menunjukkan muka masam. Beliau kalau saya tidak salah berkata bahwa itu kaki dari seorang ahli Badar. Padahal seingat saya perang Badar itu Anas belum ikut. Tapi kita kalau memahami itu adalah hanya menunjukkan bahwa muka Nabi itu ditunjukkan karena orang menilai seseorang dari kakinya yang barangkali dinilai tidak baik. Padahal sekali lagi bahwa orang baik itu kan hanya dari sisi takwanya yang kita semuanya tidak tahu. Maka bertolak dari ini, maka mindset kita mestinya harus dirubah. Mindset kita harus betul-betul tidak sebagaimana, maaf kita singgung, nilai kapitalisme bahwa orang dinilai dari sejauh mana dia bisa melakukan sesuatu atau menjadi kaya atau tidak,
berkontribusi atau tidak dari sisi fisiknya. Jadi dengan demikian maka mindset ini memang harus dirubah pelan-pelan. Kita lakukan dari yang kecil kepada keluarga kita, lingkungan kita, saudara kita. Kemudian dimulainya tidak nunggu lama-lama, dimulai dari sekarang dan dimulai dari saat ini juga. Baik. Iya, bisa kira begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Cukup menjawab dan menarik sekali apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Ibu, terima kasih yang dari Kaltim luar biasa turut menyapa juga. Kita sapa, kita dengar suaranya singkat saja Bu. Kemudian kita closing statement. Bu Ani, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah terhubung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bisa bergabung dengan kajian Majelis Tabligh ini. Luar biasa, terima kasih. Dan saya kira memang dari PP Muhammadiyah memang harus membuat mindset seluruh pengurus Muhammadiyah itu mempunyai responsif terhadap penyandang disabilitas. Ini masuk di seluruh program-program majelis. Amin. Ibu wonten Aisyah ugi Ibu nggih? Di Aisyah juga. Memang saya secara aktif tidak di Aisyah, tapi sejak kecil memang menjadi kader Aisyah dari IMM, NA dan seterusnya. Luar biasa. Terima kasih kasih Bu. banyak, terima kasih Ustadz Bambang. Iya, senang sekali mendengar suara Bu Ani Joeriah ya. Kesan yang baik sekali disampaikan oleh Bu Ani tentunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Bambang Farid dan juga Pak Salim, kita masuk ke closing statement. Singkat saja Pak, berkaitan dengan konteks Masjid Ramah Difabel. Iya. Monggo. Mari kita mulai memperbaiki masjid kita. Baik. Jadi tidak usah nunggu lama-lama, dari sekarang saja. Dimulai dari yang kecil, misalnya tidak bisa menyediakan jalur yang landai, ya kita bantu saja dulu. Kemudian kita ajak rekan-rekan difabel, kalau tidak bisa sholat dengan duduk dan berdiri sebagaimana lainnya, ya dengan kursi saja. Baik. Kursi di tengah shop tidak masalah. Tapi mari kita ajak teman-teman difabel untuk ikut meramaikan masjid kita. Tentu saja yang beribadah di rumah juga dimungkinkan dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Baik. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Bambang. Berikutnya Pak Salim. Closing statement Pak berkaitan dengan konteks Masjid Ramah Difabel. Monggo Pak Salim. Matur nuwun, mudah-mudahan dengan memberikan kemudahan beribadah kepada teman-teman disabilitas itu juga memberikan kemudahan jalan yang lain gitu. Yakinkan itu ketika kita memberikan kesempatan pada orang lain, maka kita juga akan diberi kesempatan oleh yang lain pun untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Salim, sukses selalu Pak, terus berkarya. Dan di sini tadi kita mengusung topik berkaitan Masjid Ramah Difabel yang tentunya pada kesempatan hari ini, ini ada beberapa hal koreksi dari audiens seperti itu. Terima kasih. Berkaitan dengan tadi statement tadi Pak Bambang. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Itu stunting ya, tapi untuk cerita yang tadi saya sampaikan itu cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan koreksi untuk kami. Dan tentunya terima kasih Anda telah menyaksikan di obrolan kali ini Muhammadiyah for All. Dan tentunya Pak Salim terima kasih di penghujung sesi ini teruntuk seluruh saja warga persyarikatan dimanapun Anda berada, dan juga Pak Salim yang sudah bergabung. Kita mengapresiasi sekali. Tadi kita juga banyak ngobrolin dengan Pak Salim tentang konteks bagaimana kebijakan Selandia Baru dan dibandingkan dengan Indonesia. Dan bahkan konteks tentang melukis atau karya Pak Salim tadi hanya sedikit kita tampilkan seperti itu. Boleh di akhir sesi kita tampilkan Mas karya-karya yang lain dari Pak Salim. Tadi baru singkat saja kita ngobrol dengan Pak Salim. Ini karya-karya beliau yang luar biasa di tengah keterbatasan tetapi memiliki potensi yang hebat. Berikutnya ada lagi nggak Mas gambarnya? Nah, keren banget koinnya. Berikutnya lagi ada nggak? Nah, wow, ini ketika beliau langsung melukis ya. Next. Oke, sudah? Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Kita applause dan terima kasih untuk Pak Salim, Pak
Bambang Farid, dan semoga nanti Masjid Muhammadiyah khususnya tadi yang telah disampaikan oleh Pak Gita Danu Pranata, yang harapannya satu PDM atau suatu kabupaten terdapat satu masjid ramah difabel, dan misalkan memiliki spesifikasi, misalkan ke Masjid Sleman, di sana cenderung ke arah spesifikasi ke arah yang tunanetra, misalkan ke Bantul yang tunadaksa, jadi memiliki karakteristik masing-masing, misalkan bisa juga seperti itu ya Pak Bambang ya. Dan ini himbauan juga, ajakan untuk seluruh para takmir masjid dimanapun Anda berada, dan seluruhnya saja untuk bisa tadi kolaborasi dengan komite disabilitas di tempat di wilayahnya masing-masing ya Pak Bambang, pasti ada deh seperti itu. Dan sukses selalu untuk kita semuanya. Kita akhiri acara obrolan kita hari ini dalam Muhammadiyah for All, kerjasama dari Majelis Pelayanan Sosial PWMDIY dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan disiarkan langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Saya Eka Anissa undur diri, terima kasih dan Albiromanitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.